Hai Super Lovesku, apa kabar kalian? Untuk tema kali ini adalah apakah aku bisa menikah dengannya kelak? Apakah aku bisa menikah dengannya kelak? Kita ambil ya. Untuk kartu pertama, apakah aku bisa menikah denganku kelak? Fokus sama orang yang kalian pikirkan. Apakah aku bisa menikah dengan orang yang aku suka kelak? The Magician, The Empress, King of Swords, Six of Swords, The Hangman. Aku melihat di sini untuk hubungan kalian itu ada dalam satu fase yang menggantung. Betul? Kalian masih membuat impresi satu sama lain. Kadang-kadang kalian berpikir ataupun dia berpikir, ini cuma PHP doang, ini nipu. Tapi kalau aku lihat di sini dia sangat nyaman dengan kamu dan kamu bahkan sangat nyaman dengan dia. Kalian di sini berdua ada pembatasan diri. Kadang-kadang kalian pengen melepaskan koneksi ini dan akhirnya semua menjadi blurry atau nggak jelas. Ya kan? Nah, di sini saya lihat antara kamu dan dia masih saling mencari. Dan di sini salah satunya, entah kamu atau dia, memang atau vice versa ya, masih saling mikirin, masih saling berusaha untuk mencoba untuk masuk ke dalam barrier masing-masing. Jadi hidup kalian mungkin di sini itu tidak bersama. Tapi energinya yang saya baca di sini, kalian itu seperti kayak saling membutuhkan dan terkoneksi satu sama lain. Karena kalian masing-masing masih membuka peluang. Jadi masih ada harapan, doa dari salah satu pihak mungkin mencoba untuk berpositive thinking bahwa apapun yang kalian hadapi sekarang itu masih ada titik terang. Kemudian apakah dia seagresif itu sama kamu? Kalau aku lihat sangat agresif. Karena di sini sebetulnya jika memang dia di depan kamu, sepertinya dia akan langsung mau bicara bahwa tujuanku tuh seperti ini sama kamu. Aku pengen deket sama kamu dan selama ini kamu tuh gak bisa aku lupain kayak cepet gitu loh. Ada kartu Six of Wands, Five of Pentacles, The Moon, Knight of Swords, dan ada Two of Wands. Saya melihatnya di sini perjalanan cinta kalian itu penuh dengan liku-liku. Bisa jadi
Karena sebenarnya kalian saling suka, tapi saling gengsi, saling mikir efeknya gimana, aku bahagia gak sama kamu. Jadi kayak gak ada perasaan gak percaya dari salah satu pihak, bener gak sih aku suka sama orang ini? Apa mungkin cuman ketemu doang? Atau mungkin hanya apakah aku harus perjuangin atau gimana? Dari dia juga aku pikir seperti banyak mikir ya, banyak pertimbangan. Kita lihatnya di sini, dia masih nggak fokus sebetulnya. Dengan hubungan kalian itu masih nggak bisa fokus. Mungkin dia merasa masih punya kesempatan lain atau dia sudah punya yang lain. Tapi dia tetap mau care dan mau memperhatikan kamu. Jadi aku lihat nih hubungannya kayak menggantung. Ada The Emperor, ada Ten of Swords. Aku melihatnya orang ini bisa vice versa, seperti kayak dia ada ketakutan, dia mau kamu atau kalian saling mau, tapi ada ketakutan bahwa ternyata nanti nggak cocok. Dan di sini ada beberapa yang takut ketahuan bahwa dia sudah punya pasangan lain atau nggak mau menyakiti pasangan resminya. Makanya untuk itu, di sini aku lihat dia melakukan pendekatan sama kamu mungkin dengan cara baik, dengan cara tetap memberikan perhatian, namun agak sulit untuk memberikan kepastian. Aku melihatnya juga di sini ada sesuatu yang mungkin pernah ketahuan dengan pasangannya, atau di sini dia antara takut ketahuan, entah dari kamu atau dia. Tapi kalau dibilang dia cinta sama kamu, dia sayang, ada perasaan itu karena ada nyaman. Tapi dari awal di sini ada kartu Magician, mengindikasikan bahwa orang ini sebenarnya ada yang ditutup-tutupin. Ada sikap yang membuat dia kayak pengen impress, pengen memberikan kamu suatu tampilan baik. Dan membuat kamu tuh kayak terlena gitu loh. Karena dia tahu kamu nyaman. Kamu di sini mungkin keras sama dirimu sendiri. Kamu tuh butuh kelembutan. Makanya orang ini datang. Gak ada niat dari dia untuk memporak-porandakan hidup kamu, gak ada. Terus kita buka lagi di sini. Abundance. Tujuan dia ke kamu. Photograph. The Butterfly. Love Call.
dan ada sunglasses. Kita akan baca di sini. Dia selalu ada pikiran positif, ya, maupun apa yang terjadi. Mau kamu marah, mau kondisi ini sepertinya nggak mungkin, dia selalu memberikan kamu efek positif di pikiran kamu. Kenapa? Karena ada memori-memori, ada nostalgia di antara dia dan kamu yang membuat dia tuh nyaman. Mungkin kalian hubungannya dulu, atau kalau misalnya dulu kalian udah pernah kenal, berarti ibaratnya dia nggak bisa ngelupain memori tentang kamu. Kalau seandainya dia adalah orang baru atau orang yang sudah menikah ya statusnya, dia ada sangat tertarik dengan kepribadian dan karakter kamu. Dia merasa ketika berkenalan atau bertemu dengan kamu, ada namanya rasa menjadi lebih dewasa atau mengalami perbaikan positif di hidup dia. Dan dia di sini senang hal romantis. Mungkin dia suka memberikan perkataan ke kamu tuh yang baik-baik, yang memuji-muji kamu. Karena dia itu sebenarnya memang ada hasrat memiliki, namun seperti nggak bisa. Itu PR buat dia. Ada Ace of Swords, Ace of Wands, Ten of Cups, Ten of Pentacles, the Death, Queen of Wands, dan di sini posisinya adalah dia punya keinginan dan dia punya kemauan untuk segera ada aksi ke kamu, tidak mau putus hubungan sama kamu. Dia mau merangkul kamu seperti keluarga, seperti apa ya, orang yang aku lihat ibaratnya dia membuat kamu nyaman gitu loh. Dengan kamu dia merasa kayak bisa lebih fokus dalam bekerja, kemudian lebih fokus dalam menjalani aktivitas atau tujuan. Ada kartu The Death dan Queen of Wands. Di sini dia merasa udah nggak mau lagi namanya egois. Dia merasa mau menentukan sikap. Kalau misalnya dia sudah punya keluarga, di sini dia akan menentukan sikap. Kalau misalnya memang nggak cocok atau mungkin dia lebih berat ke kamu, ada kemungkinan nanti dia akan memilih kamu. Tapi memang ini harus didasari dengan pikiran dia yang jernih dan keputusan sendiri. Jadi ini tipe-tipe orang yang mungkin tidak bisa suka langsung ayo married, let's get married, itu nggak bisa. Kita buka lagi.
Ada wedding ring. Ada kartu date. Palm tree. Mirror. Not enough. Bisa terbaca olehku di sini bahwa orang ini mungkin sudah ada ikatan. Yang kamu suka ini mungkin sudah punya komitmen dengan orang lain, tapi dia merasa kayak masih belum cukup. Pasangannya nggak cukup mengerti tentang dia, dan dia melihat kamu sebagai cerminan gue versi lo, mirroringnya. Dan di sini dia merasa dengan kalian bersama semuanya akan ada, ibarat ya kayak orang percaya ada rejeki. Kemudian di sini dia bisa sukses. Nah, ada pemikiran-pemikiran seperti itu bahwa kalian saling suportif. Dan dia jujur aja. Kalau kamu tanya, "Kak, dia dengan pasangannya gimana sih?" Dia bilang di sini dia nggak cukup percaya diri menjalani komitmen dengan orang yang dia pilih. Atau dia memang nggak bahagia dengan pasangannya, tapi tidak cukup berani untuk meminang kamu. Ya, kayaknya yang lebih make sense deh, karena dia sudah menikah, dia tidak puas dengan hubungannya, dan dia tidak merasa ada keberanian untuk meminang kamu gitu. Dia ada masalah ini pasti. Coba deh kamu tanya ke orang yang kamu suka. Aku lihatnya orang ini ada perasaan kayak, mungkin gak ya aku bisa mendapatkan kamu. Ada ambisi seperti itu. Apakah aku mampu untuk bisa kamu menerima aku dengan kekuranganku yang begini? Kita akan lihat ya, not enough-nya ini kenapa. Banyak kekecewaan di hidup. Kamu tahu nggak, orang ini ya, itu dalam hubungan relationship-nya dia sebenarnya berhati tulus dengan orang yang dia suka, ke kamu juga tulus, tapi dia kayak ada beban bawaan. Dia adalah orang yang terlalu diandalkan, mungkin terlalu didesak untuk bisa, dan jadinya dia orang yang nggak bisa konsentrasi gitu loh, lack of concentration. Aku lihatnya so far, perasaan dia itu benar-benar pure ke kamu. Cuman ada nggak bisa dipenuhi di sini.
punya pasangan resmi. Dan kalau untuk meninggalkan, ada yang sudah punya anak. Dan di sini juga aku lihatnya tidak semudah itu, karena dia sudah punya kestabilan. Apakah kalian di sini bisa menikah? Tergantung ya. Tergantung. Ambisinya ada. Namun dia harus bisa menyelesaikan masalahnya dulu. Dan di sini baru kalian bisa menikah, karena aku ngelihatnya lebih negatif. Bukan tidak ada kesempatan, tapi dia nggak tahu caranya gimana bisa mendapatkan kamu dengan legal, sementara dia masih punya ikatan dengan yang lain. Is it safe for you to love? Kamu di sini juga jangan menutup diri gitu loh. Open your heart to give you receive the highest energy of all. Kamu buka aja hati kamu untuk siapa. Jadi kalau ada orang yang baru, jangan menutup hati, karena ini adalah sesuatu yang belum pasti. Sorry ya, kalau aku masukin ke kamu ke dalam patah hati lagi. Intinya kok nggak jelas, Kak. Kalian bisa menikah asal dia sudah selesai dulu. Masalahnya berapa lama dia bisa menyelesaikan dengan pasangannya, orang nggak ada apa-apa. Dia kagum sama kamu, tapi susah untuk lepasin kamu. Dia tahu resikonya nggak akan bisa sama kamu, tapi tetap dijalanin. Ada huruf D, O, X, E, J, R, H, Y, P, B, W, A. Untuk bintangnya di sini Gemini, Cancer, kemudian Leo, Virgo, Sagittarius, dan juga Pisces. Jadi ini orang-orang yang meragu untuk menikah. Jika ada inisialnya, zodiaknya, ya itu dia. So, buat kalian, jangan pernah menutup diri untuk sesuatu yang nggak pasti. Jika memang kalian mau menunggu, itu pilihan kalian. Tapi kalau dari aku, sorry, no. Thank you. See you when I see you. I love you. Bye-bye.